siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat kan di hari siang? Masih, Pak. Semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong ketua kelas izin duluan. Berdiri. Bersiap. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Action. Oke, pertama saya absensi dulu ya. Deborah Boru Sinaga, Saya, Pak. Desi Pramita, Ada, Pak. Eleonora Agata, Juniati, Laurentina, Hadir. Nadia Safira, Hadir, Pak. Nur Helida, Hadir, Pak. Sabrina, Hadir, Pak. Siti Bunga, Hadir, Pak. Siti Zahra, Tiomida, Hadir, Pak. Widiawati. Hadir, Pak. Kenapa lemas-lemas sekali? Semangat dong. Oke, di bab sebelumnya, di materi sebelumnya kita udah belajar tentang bumi dan antariksa dan kalian udah belajar tentang planet-planet. Nah, hari ini pembelajaran kita masuk tentang yang namanya gravitasi. Dan sekaligus juga nanti kita mau mencari nilai percepatan gravitasi. Sebelumnya saya mau nanya nih, pernah nggak kalian berpikir kenapa benda yang jatuh atau benda yang dilemparkan ke atas itu selalu jatuh kembali ke bawah? Kira-kira apa yang membuat itu? Karena ditarik oleh gravitasi. Iya, karena adanya gravitasi bumi. Jadi memang gaya gravitasi bumi ini menarik semua benda ke pusat bumi. Jadi arahnya memang ke pusat bumi. Lalu berbicara tentang percepatan gravitasi. Ada yang tahu kira-kira itu apa percepatan gravitasi? Apa itu, Aura? Besarnya gaya gravitasi pada sebuah benda yang berada di bumi. Yes, besarnya gaya gravitasi yang ada di bumi. Nah, jadi di sini kalian udah mulai mengetahui atau udah tahu lah kenapa kita bisa berpijak di bumi ini nggak mengambang seperti kalau kalian lihat, perhatikan ketika ada astronot yang pergi ke luar angkasa, dia di sana mengambang. Tapi kita di bumi bisa berpijak memang karena adanya gaya gravitasi. Dan untuk percepatan gravitasi sendiri ternyata kita bisa tentuin. Ada penghapus? Tolong yang tiket dibersihkan papan tulisnya. Jadi ini tadi kita belajar tentang gravitasi. Nah, gravitasi ini adalah kalau tadi kalian jawab kenapa kita bisa tetap berpijak di bumi atau kenapa benda yang jatuh atau yang dilemparkan ke atas akan kembali jatuh ke bawah, itu karena adanya gravitasi bumi. Jadi kalau gravitasi ini merupakan daya tarik menarik. Gaya tarik menarik akibat interaksi benda. Kita bisa buat aja kalau ini dia gaya tarik menarik. Nah, lalu nanti ada yang namanya gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini dicetuskan oleh si Sir Isaac Newton. Jadi ada cerita yang mungkin kita anggap konyol, kenapa dia bisa
menemukan teori gravitasi bumi tadi yang kalian bilang kenapa benda jatuh itu selalu ke bawah. Jadi yang pertama yang menyelidiki itu adalah si Newton. Jadi dia nggak sengaja nih duduk di bawah pohon apel, ternyata pohon apel jatuh ke kepala dia. Nah dari situlah dia melakukan penyelidikan dan dia menyimpulkanlah tentang kenapa semua benda bisa kembali jatuh ke bawah dan benda yang dilemparkan ke atas akan juga jatuh ke bawah. Itu ternyata karena ada yang namanya gravitasi bumi. Jadi kadang gravitasi bumi ini disebut juga dengan gravitasi Newton. Nah, lalu tadi ada yang namanya percepatan gravitasi. Apa tadi percepatan gravitasi, Aura? Besarnya gaya gravitasi pada sebuah batu benda yang berada di bawah. Besarnya gaya gravitasi. Percepatan gravitasi dikatakan besarnya gaya gravitasi pada benda yang berada di sekitar bumi. Dan ini dilambangkan dengan huruf G kecil nantinya. Dan sekarang ini nilainya, biasa kalau kalian menjawab soal-soal ini udah diketahui. Dia disebut sebesar ini G ya, G kecil 9,8 meter per second. Nah, tugas kita hari ini kita membuktikan atau mencari berapa sih percepatan gravitasi yang ada di wilayah sekolah kita. Nah, apa bisa Pak? Bisa. Nanti kita akan melakukan yang namanya percobaan banding sederhana untuk mencari berapa sih nilai G di sekolah kita ini. Pasti nantinya hasil kita juga akan mirip-mirip dengan hasil dia. Paling jauh nanti mungkin di angka 8, sekian atau 10, sekian untuk hasil yang mau kita cari. Nah, untuk percobaannya sendiri di sini saya akan mendemonstrasikan dulu sebelum kalian melakukan percobaan. Saya akan contohkan dulu. Nanti saya akan membagi kalian secara berkelompok, lalu kalian akan mengerjakannya itu secara kelompok ya, untuk mencari nilai percepatan gravitasinya. Jadi peralatan yang kita butuhkan untuk percobaan ini, percobaannya dinamakan percobaan bandul sederhana ya. Percobaan bandul sederhana untuk mencari nilai percepatan gravitasi. Nah, peralatan pertama yang dibutuhkan ada yang namanya statik. Jadi ini statik, fungsinya ini untuk sebagai penyangga atau penahan benang, penahan pendulum atau bandul ketika digantungkan. Jadi nanti ini berfungsi sebagai tempat bandul itu digantungkan. Nah, lalu ada yang namanya pendulum. Nah, ini yang lagi tren, yang sering dijadikan lato-lato. Nah, ini dalam fisika ini disebut sebagai pendulum atau bandul. Nah, selain itu kita juga memerlukan benang. Ini ada benang. Lalu kita butuh penggaris. Penggaris nanti kita gunakan untuk mengukur panjang benang. Lalu kita juga butuh stopwatch. Untuk stopwatch kalian bawa HP kan? Nah, nanti untuk stopwatch kita akan lihat di HP kalian masing-masing. Jadi percobaannya bagaimana Pak? Nanti untuk mencarinya, untuk mencari persamaannya atau menentukan D-nya, kita akan menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Di mana G ini percepatan gravitasi
L ini nanti panjang benangnya. Jadi untuk panjang benang kamu boleh nanti ukur sesuka hatimu. Saya kasih range saja dari 50 ke 100. Kamu boleh pilih yang mana. Boleh di 70, boleh di 80 cm. Jadi L ini panjang benang atau panjang tali. Satuan dari panjang apa? Meter. Lalu pi, udah tahu kan nilai pi berapa? Pi itu merupakan ketetapan nilai pi 3,14. Jadi nilai pi 3,14. Nah ini ketetapan nilainya 3,14. Lalu T ini periode. Nah untuk periode nanti saya jelaskannya. Periode. Jadi periode itu apa? Ini saya gantung dulu lagi ya. Jadi yang namanya periode itu merupakan lama waktu untuk menciptakan satu gelombang penuh yang dinamakan satu gelombang seperti ini. Dari sini kembali ke sini. Ini namanya satu periode. Tapi biar datanya akurat, nanti kita nggak cuma pakai satu, tapi ini kita 10 kali. Jadi setelah kalian ayunkan seperti ini nanti, ini kalian tunggu 10 kali. Dan usahakan waktu kalian melepas ini sama mengejar stopwatch itu barengan. Jadi satu orang aja, tangan kirinya megang pendulum seperti ini. Boleh pinjam stopwatchnya yang ada di HP. Statiknya juga nanti goyang kalau besar. Jadi cukup lebih kurang 15 derajat. Nah, waktu ini dilepas, kalian tekan stopwatch, hitung sampai 10 kali. Jadi saya dapat 14,70. Nanti untuk mencari T ini dia pakai rumus T kecil. T kecil ini nanti lamanya untuk mencapai 10 gelombang. Jadi saya dapat tadi 14,70. Dia dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena kita tunggu sampai 10 gelombang. Jadi T-nya nanti, T besarnya atau periodenya pakai rumus T per 10. Jadi hasil yang didapat ini kamu bagikan dengan 10 sehingga nanti didapat 1,47. Inilah nanti nilai periodenya. Dan untuk menganalisisnya nanti kamu perhatikan di sini dia T kuadrat. Berarti ini nanti harus kamu kuadratkan. Kalau dikuadratkan di mana? Dikali dengan bilangan yang sama. Berarti 147 dikali 1,47. Kamu boleh nanti kalikan pakai kalkulator. Nah, setelah ini dapat, nanti L ini kan panjang benang. Berarti tinggal panjang benang dibagi dengan periodenya untuk mencari nilai G-nya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau saya ulangi sekali lagi contohnya? Ulangi sekali lagi. Oke, saya akan contohkan. Tapi setelah saya contohkan nanti ini, setelah ini saya akan bagi kelompok dan bagikan lembar kerja kalian. Dan masing-masing tiap kelompok mengambil data sebanyak 5 kali. Jadi sebenarnya untuk L-nya juga mesti kita ukur lagi ya. L itu tadi apa? L-nya panjang? Panjang benang. Oke, di sini L-nya 50 cm. Biar kita penghapus tadi mana?
Jadi memang L-nya atau panjang benangnya itu kamu ukur dulu dan kamu tentukan berapa. Di lembar kerja saya sudah tentukan. Di lembar kerja saya sudah tentukan untuk kamu gunakan 80 cm. Jadi nanti kalian ukur panjang benangnya 80 cm. Di sini saya sebagai contoh L-nya saya buat sama dengan 50 cm. 50 cm berapa meter nak? 0,5. 0,5. Nah, ini dia untuk L-nya. Lalu untuk memenuhi persamaan ini kita harus juga mencari T kuadrat atau periodenya. Jadi untuk mencari periode tadi rumus T besar itu adalah waktu untuk mencapai 10 gelombang per 10. Jadi kita ulangi lagi mencari berapa sih waktu untuk mencapai 10 gelombangnya biar kita dapat periodenya. Kita cari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya mirip-mirip. Di sini saya dapat 14,84 detik. Kita bagi 10, hasilnya 1,484. Jadi ini periodenya. Lalu untuk mencari T kuadratnya kita tinggal kalikannya. Boleh dikalikan pakai kalkulator. 1,484 dikali 1,484 berapa kan? 2,202. Oke, kita ambil 2 di belakang koma aja, jadi 2,20. Kita bulatkan. Nah, ini dia T kuadratnya. Lalu kita tinggal masukin rumus, kita lihat di sana G sama dengan 4 pi kuadrat dikali L per T kuadrat. 4 nilai pi berapa? 3,14 kuadrat. L-nya berapa? Mana L-nya ini? 0,5. Berarti dikali 0,5 per T kuadrat berapa? 2,20. Nah, kamu boleh pangkatkan dulu ini. Boleh kamu kalikan dulu 4 dikali 0,5. Untuk biar lebih gampang, kita kalikan aja dulu 4 dikali 0,5. Jadi nanti ini buat 3,14 nya tetap 4 dikali 0,5 berapa? 2. Berarti ini jadi 2 per 2,2. 3,14 pangkat 2 berarti 3,14 dikali 3,14. Hasilnya berapa? 9,85. 5 kita kalikan 2 dibagi 2,2 berapa? 2 dibagi 2,2. 2,2. 0,909 kita bulatin jadi 0,91. Oke. Nah, berarti ini kan tinggal dikali 9,85 dikali 0,91. Boleh dikalikan? 9,85 dikali 0,91. 8,9. Nah, jadi inilah hasil kecepatan gravitasi yang ada di wilayah sekolah kita dengan menggunakan L 0,5 meter. Nah, ini masih sekali percobaan. Jadi nanti saya
minta kalian tiap kelompok ambil data itu sebanyak 5 kali. Jadi nanti bergantian setiap kelompok untuk mengambil datanya. Ya kita urutkan aja dari kelompok pertama dulu. Jadi yang paling depan ini kelompok 1, baris kedua kelompok 2, untuk barisan 3 di belakang itu kelompok 3. Jadi nanti yang di luar yang barisan depan dulu yang ambil datanya. Nah sebelumnya saya bagiin dulu lembar kerjanya. Atau kalian udah boleh lah duduk bareng dengan kelompoknya biar saya enak kasih lembar kerjanya. Nggak pakai tangan. Oke, perhatikan. Sebelum kelompok 1 mengambil data, biar saya beritahu dulu. Jadi di lembar kerja ini udah ada langkah-langkah seperti yang saya demonstrasikan tadi ya. Ini kita geser ke tengah aja. Jadi udah ada langkah-langkah seperti yang saya demonstrasikan. Udah ada kaitkan benang dan kalian bisa baca petunjuk itu juga untuk mengulanginya. Nah, perhatikan di lembar kedua. Di situ ada tabel. Nah, nanti panjang benang kalian buat ini 5 kali percobaan sama panjang benangnya. Semua 80 cm. Berarti diubah dalam meter jadi 0,8. Berarti kalian buat di sini ini 0,8. Nah, waktu 10 ayunannya ini yang harus kalian cari. Jadi kalian mengambil data yang ini. Ini nanti kalian cari di sini. Jadi setelah percobaan pertama, coba lagi. Setelah selesai, coba lagi sampai 5 kali. Kalian catat. Mungkin ada yang sama waktunya, mungkin berbeda-beda, tapi pasti mirip-mirip. Lalu periode ayunan pakai rumus yang sama. T sama dengan T per 10. Jadi kalian tinggal bagikan hasilan ini dibagi 10 untuk mencari ini. Itulah nanti periode ayunannya. Lalu medan gravitasi atau percepatan gravitasinya ini, itu kalian kerjain mencari seperti ini. Kalian kerjain di bagian analisisnya. Hasilnya baru kalian kerjain ke tabel. Nanti kan ada 5 itu nilai G-nya. Dapat, ya kan? 5. Nanti setelah dapat 5, kalian cari G rata-ratanya. Jadi kalian jumlahkan kelimanya, kalian bagi 5. Udah dapat G rata-rata, di simpulan kalian buatlah percepatan gravitasi di kelas 10 kesehatan Yayasan Perguruan Maju Sintang sama dengan sekian. Oke, jadi untuk kelompok 1 sudah boleh dimulai mengambil datanya. Nah ini saya masih tadi pakai 50 cm, jadi kamu boleh gunting ulang, kamu ukur ini ada benar. Kalau kelompok 1 bekerja sama. Gunting dari atas aja. Ini potong aja. Kalau bisa jangan disambung. Masukin yang baru. Di depan yang baru. Itu benang baru ada. Tolong jangan dimakan. Nanti saya akan bantu di analisis. Saya akan tetap berkeliling untuk membantu analisis. Ini penggarisnya. Bisa orang tingkat. Jadi nanti langsung buang, gak usah ukur panjang benang lagi ya, karena panjang benang yang mau digunakan sama kok. Jadi kalian tinggal cari waktu untuk mencapai 10 itu di waktu 10 ya.
Sisain untuk mengikat ke bandul, ke penggulu. Mana penggulunya di bawah tulisan. Jadi kamu sisain, tapi kalau misalkan ada batas gitu. Penggulunya mana? Bagi kalau diikat sebatas 80 ya orang. Sebenarnya kita bisa praktek langsung tiap kelompok, tapi kita kekurangan alat di statik. Jadi kita bergantian, nggak apa-apa bergantian kan? Ini tadi pakai siapa? Kesini juga bisa. Cuma dulu, lepas dulu. Ini kurang. Lepas lagi. Kita kaki lagi. Aku lagi bahasnya juga bisa. Jangan naik lagi ya. Coba. Sudah dibuat 10 ayunan. Perhatikan simpangannya jangan terlalu besar. Oke. Serentak ya, ngelepas dengan apanya. Satu orang mencatat di lembar kerja waktu 10 ayunan. Oke, sudah dicatat lalu diulangi lagi. Udah. Berapa? Nah, ulangi lagi yang lain terjadi. Biar satu yang nulis, dua yang tiga yang di sini ya. Serentak ya. Tolong kerjasama dalam kelompoknya ditegatin lagi. Setelah ini langsung kelompok 2 ya. Oke, 2 kali lagi.
satu udah boleh dianalisis ya, teman cari dulu ini dari tim rumusnya juga ini dibagi dengan ini dulu sih ini ya, langsung hasil bagi dengan jadi 18. Oke, satu yang mau selanjutnya kamu tidak pengalaman kerjanya. Ini dibagi dengan 10. Jadi ini kamu bagi 10 buat hasilnya.
Ini kan T. Dan di situ yang dibentuk T kuadrat. Jadi ini nanti hasil ini bisa dan sini. Ini masih T. Berarti T kuadratnya 1,37 dikali 1,7 untuk mencari T kuadrat. Nanti kalau T kuadrat ini didapat, baru G sebenarnya sudah selesai. Langsung dianalisis datanya. G sama dengan 4 T kuadrat rumusnya dikali L per T kuadrat 4 P dengan 2,14 L berapa tadi L-nya kan T kuadrat berarti ini coba kali 1,7 ini biar ini kita bisa 4 kamu kalikan 4 dikali 0,8 dulu ini akan kuadratkan dapat 9 ini dapat 2,2 dan 14,4. Ini aja 18 kok bisa 182? 1,2 kali 9,8. Nah, agak lain kok kan? Berarti nggak dibagi lah. Kali coba dibagi. Bagi 10. Berarti ini 18,20 dibagi 10. Terus udah bosan lagi. Oke, nanti 182 dikali 1,82 dikali 1,82 dikali 10 berapa? 3,3124. Diam satu 3124. Diam kan? Begini berarti ada kesulitan 3,3124. Bagi kan? PDS ini periode Yunani yang T kan? ini T yang kecil ini iya dibagi 10 iya. Maksudnya kan? Iya, itu aja yang ditulis di sini. Oh, Hasil baginya aja. berarti 1,82. Terus yang denominator Nah ini kan nilai G, ini G-nya. oh, G-nya kan tunggu kita kuat, dikerjain di bawah. di sini. Yes, jangan bisa. Berarti ini nggak usah. Pakai ini. Ini bisa. Boleh nggak usah, tapi G-nya ditulis. untuk G, untuk kamu buat aja dulu 1, tulis T kuadratnya sama dengan ini gitu maksud saya. Jadi di nomor 1 ini kamu buat T kuadrat sama dengan ini baru masuk ke rumus G. Oh, ya. Berarti Yes. Itu di mana? bisa Rumusnya? biar jangan kayak faktor di satu kelompok. Per T. Yes. Enggak.
lebihnya 3,4 itu udah sama. Tadi panjang kalian kalian gunakan 40 berarti 2,20 nih nanti berarti kalau kalian 3,4 bisa buat bagian mana aja? itu tetap 1,09. Kamu bagikan 3,2 berarti 3,13.
Yang penting kamu tahu pakai yang mana yang dimasukin. Oh jadi 13 karena ini dari 10,13. Yes. Tunggu. 3,2 bagi 1,2 kecil ya? Kenapa ya? Kecil ya? Jadi oh di belakang aja. Iya, pangkat 2 meter per second pangkat 2. Dibagi 10 karena bisa dapat mana buang dulu 3,1. Ini dari hasil ini di 4,2
21 Deborah. Ini Pak, ini yang semua. Ini berarti maksudnya Bulan kan jadi itu buat 3,0. Buat 3,0. Man, ini kan nilai P 3,14. Apa video? Sini buat bilang ini kamu apakan? Tambahin semua bagi 5. Kan hasil rata-rata ini. Jadi enggak gravitasi. Dasar kecepatan gravitasi. Di wilayah sekolah menghasilkan majusikan kelas 10 kesehatan. Kalau ada yang masih belum tahu, tanya lagi. Iya, bagian penting sampai di sini. Pasti bisa yang nanti saya buat ujian diketahui periode ayo sebuah ayo bukan gaya. Iya Pak, bagi 6 kali ini buang kalian 3,2 ini Pak 9,9 di mana? Itu tadi ujian tadi. Petik kuadrat ini 3,22. Ada kesulitan rumah?
rumus satu udah selesai. Itu koma di salah. Oh iya. Nanti kamu daripada kerjaan kerjain di sini. Mana yang pada jangan lupa buat uang ya. Nama kelompok kalian udah? Atau buat nama mahasiswa tersedih. Kalau ada itu boleh. Jadi besar kuat regenerasi biaya sekolah selama kita adalah ini hasilnya. Itu hasilnya. Persis. Tunggu dapet dulu ini. Enggak sih, bulan udah hasil lagi.
Enggak, dia karena nggak muat, bagaimana dibuatnya? 95, Ini saya satu kali. 965,3. Ya, berarti satu. Coba selesai. Nomor 5 berapa? Nomor 2. Nomor 5 kan? Udah mau siap. Jadi kayak gini. Coba lihat kelompok 2 dan 3. Nomor 1 berapa? Nomor 5 itu. Itu buat dulu hasil nomor 3-nya. Jadi yang nomor 10. Kalian kan salah-salah kan taruh. Aku salah aku capek. Enggak enak banget. Atas ini nggak berontak. Berapa tadi Bapak? Enggak ingat. Nah, yang ini Udah saya bilang bisa namanya di udah saya tulis tadi nama kelompok 1. Itu yang mau kalian lihat yang berapa? Udah saya bilang finish. Astagfirullah, puji Tuhan. udah isi Baru satu. isi apanya ya? Ini ya. Kesimpulan. Udah semua. Betul dipindahin dulu. Ini berapa tadi? Nah nanti buat di rata-rata sama dengan kan ada di kan ada di Jangan gitu bukunya pertama. Nanti kan kau. Enggak apa-apa, mau ipin lagi. Mau tinju. Ini bikin deh 46. 46. Siap juga sih. Kamu siapa? Di rata-rata mencari rata-rata berarti kan ini jumlahin semua dibagi 5 sama dengan sekian. Udah nampak coret. Benar. Coret pasti. Benar. Dikali 5, dikali semua baru dibagi 5. Tambah semua.
Nah, kamu terlalu baik. Ini nya Jahit. belum. 1,46. Mana Ini satu? anak-anak. Dan udah salah. Ini cara kerjanya. Ngapain? Kira yang mana salah satu? Sekarang saya tahu. Kok sampai 1003? Ada ini salah koma. Mana ada 9? Itunya yang saya dapat diberikan. Ini 9,6. Ini salah. Mana data tempat kalian? Salah. Itu ini. Dan juga semua. Tidak ulangi. Pasti 9,65. Ulangi lah, ulangi. Kita sembilan koma lima. Jadi ini ganti jadi 9,65. Kamu lagi. Semua aja ya. Berapa tadi? 9,65. Udah. Udah ulangi. Karena memang hasilnya di situ. 9,65. Kan gak mungkin hasilnya 900. Bilang jadi berapa? 900 mungkin udah masuk pakai kalian berapa ini. Kau capek kan ya? Pinjam stipo, pinjam stipo. 9,5. Kalian buat dulu ini buat di atas sama dengan ini kamu buat. Terus dibagi Hasil gerak katanya iya, 9,5. berarti dari kesimpulannya rata-ratanya tadi Iya, berarti nanti jawaban kamu di kesimpulan. Jadi besar percepatan gravitasi di wilayah sekolah SMK Maju Sitang adalah 9,6. jadi besar percepatan Percepatan gravitasi. Harus dibagi Pak. Ditambah udah kamu pencet sama dengan dulu ya. Bagian. jadi besar percepatan gravitasi Sudah. Pak. Ini simpulannya terus juga seperti itu. besar percepatan gravitasi Ya. Nah, ini kesimpulannya di sini. 62 aja. Jadi besarnya buat mereka gravitasi di wilayah sekolah SMK Maju Sitang.
Oke, udah semua selesai. Kelompok 2 udah selesai kesimpulannya. Sudah Kak. Kelompok 3. Udah semua selesai analisanya. Jadi kira-kira di materi pembelajaran kita yang ini di bagian mana yang sulit? Gak ada yang sulit, susah gampang. Di menganalisisnya udah bisa semua kan? Paling mungkin karena angkanya pakai koma-koma ya? Iya, karena angkanya pakai koma-koma, jadi yes, kita dituntut untuk lebih teliti. Nah, boleh dikumpulkan untuk lembar kerjanya, LKPD-nya. Rektor tadi gimana? Jadi di sini kita udah dapat kesimpulan ada 3 nilai percepatan gravitasi yang udah kalian cari. Nah, untuk kelompok ini ada kelompok 2 dari Siti Bunga, Nur Elida, Deborah dan Desi. Jadi besar percepatan gravitasi yang mereka dapat untuk percobaan pertama itu 10,05, percobaan kedua 9,85, percobaan ketiga 9,57, percobaan keempat 10,44 dan yang terakhir 9,55, sehingga hasil percepatan rata-ratanya 9,95 meter per second pangkat 2. Jadi menurut kelompok mereka, hasil yang mereka dapatkan nilai percepatan gravitasi atau G di sekolah kita, terutama di kelas ini
yaitu 9,952 meter persegi kuadrat. Nah, ini nilai yang sangat bagus, sudah mendekati nilai yang sesungguhnya yaitu 9,8. Jadi itu sudah sangat baik hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok kedua. Dua ya. Kelompok Siti Bunga. Tepuk tangan untuk kelompok Siti Bunga. Nah, ini ada kelompok Nadia Safira, Eleonora, Siti Zara dan Sabrina. Percobaan pertama mereka mendapat 9,06. Percobaan kedua 10,7, percobaan ketiga 9,94 dan percobaan keempat juga demikian, lalu percobaan kelima 10,14 dengan G rata-rata 9,96. Nah, ini juga mirip-mirip ya. Jadi tadi kelompok si Bunga 9,95, ini 9,96, hanya beda 0,01 doang. Jadi bisa dibilang memang data-data kalian ini untuk hasil percobaan atau hasil praktikum ini udah sangat akurat. Jadi luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 atau kelompok terakhir, kelompok 3 ada Lauren, Tiomida, Juniati dan Widiawati. Di sini percobaan pertama mereka dapat 9,46. Percobaan kedua 9,75, percobaan ketiga 9,72, percobaan keempat 9,65 dan yang terakhir 9,75 dengan G rata-rata 9,66. Jadi mereka memperoleh nilai G di sini adalah 9,66. Nah, jadi memang dari ketiga percobaan yang kalian lakukan dari 3 kelompok bisa kita simpulkan bahwa nilai G di sekolah ini atau di wilayah ini yaitu di kisaran 9,6 lebih. Ada tadi yang 9,9, kelompok Lauren 9,6. Nah, kenapa Pak? Percobaannya sama alatnya Pak, panjang kali sama. Kenapa hasilnya beda-beda? Nah, di situ tuh timbul pertanyaan. Jadi saya simpulkan aja yang buat itu berbeda. Terkadang ralat dari kita sendiri. Tadi seperti di aula, terkadang dia di dalam yang melepas pendulumnya kayak didorong juga dan enggak lurus, sehingga ayunan bandul dia itu enggak sejajar seperti ini, tapi zigzag gini ayunan bandul, sehingga itu berpengaruh juga. Dan terkadang antara ketepatan waktu memencet stopwatch sama melepas, kadang enggak serentak. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap hasilnya, terhadap periodenya, sehingga berpengaruh kepada kecepatan gravitasi. Tapi hasil kalian ini sudah cukup baik, bisa dibilang data ini sudah valid. Bahkan data ini kalau untuk kita gunakan dalam penelitian pun ini sudah bisa resmi ya. Jadi bisa saya simpulkan data nilai hasil yang kita dapat hari ini, nilai percepatan gravitasi di wilayah sekolah kita yaitu di antara 9,66 sampai 9,96. Ini dia nilai G di sekolah kita. Nah, jadi untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Jadi saya minta kalian di rumah, bolehlah di rumah belajar dari YouTube, coba lihat YouTube atau lihat Google tentang materi-materi seputar rotasi dan revolusi bumi. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita sambung di minggu berikutnya yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi. Jadi jangan lupa untuk belajar dulu di rumah, lihat-lihat YouTube tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing biar kita tutup dengan